Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan sekaligus juga buat rekan-rekan media, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kembali pada 1 April 2024, BPS Provinsi Kepulauan Riau akan menyampaikan berita resmi statistik terkait yang pertama adalah inflasi, kemudian yang kedua adalah nilai tukar petani, yang ketiga adalah perkembangan pariwisata, dan yang keempat adalah perkembangan transportasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya yang menyampaikan yang pertama tentang inflasi atau yang kita sebut dengan indeks harga konsumen. Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan kembali bahwa di tahun 2023 kita kembali melakukan perubahan tahun dasar IHK melalui SBH 2022. Jadi mulai Januari 2024 penghitungan IHK sudah menggunakan tahun dasar 2022 sama dengan 100. Ada 3 kota inflasi yang ada di Kepri sejak Januari 2024, yaitu Batam, Tanjung Pinang, dan Karimun. Nah, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, akhirnya dari pencatatan kita di bulan Maret, ya, dari ketiga kota inflasi tadi, di bulan Maret terjadi inflasi sebesar 0,46%. Kemudian kalau kita bandingkan kondisi Maret 2024 dibandingkan dengan kondisi Maret 2023, ada kenaikan 3,37%. Nah, inflasi tahun kalender adalah Maret 2024 dibandingkan terhadap Desember 2023. Itu ada kenaikan 0,75%. Artinya adalah memang dari setiap waktu ada terjadinya kenaikan harga secara keseluruhan yang tercermin dari angka-angka yang saya sebutkan seperti yang tadi. Nah, gambarannya dari ketiga kota inflasi itu Karimun inflasi sebesar 0,53. Inflasi tahun kalender 0,8 dan inflasi tahun ke tahunnya 2,57. Batam dengan inflasi sebesar 0,45. Inflasi tahun kalender adalah 0,73 dan inflasi tahun ke tahunnya 3,56%. Dan yang ketiga adalah Tanjung Pinang, ya, dengan inflasi sebesar 0,35 dan inflasi tahun kalender 0,81, inflasi tahun ke tahun 2,68. Nah, kalau kita lihat perkembangan inflasi dari bulan ke bulan dari periode 2022 sampai 2024 adalah seperti yang ada di layar, dan kondisi tahun 2024 ini ternyata mirip, ya, perilakunya dengan kondisi tahun 2022, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat dari Januari, Februari, Maret. Demikian juga kalau kita lihat perkembangan inflasi yang year on year, tahun ke tahun. Ya, jadi kondisi ini pun juga mirip di 2 bulan terakhir di Februari dan Maret, dan angkanya hampir sama, ya, untuk kondisi inflasi tahun ke tahun. Ya, baik. Kemudian kalau kita lihat tadi inflasi yang 0,46% itu tertinggi memang berasal dari Karimun, kemudian diikuti oleh Batam dan Tanjung Pinang. Nah, kemudian kalau kita lihat juga untuk series dalam 3 tahun terakhir, memang kondisi di tahun 2023 sudah relatif lebih soft, ya, tidak berfluktuatif. Coba kalau kita lihat dibandingkan tahun 2022. Nah, mudah-mudahan kondisi ini juga akan berlanjut di tahun 2024. Nah, kemudian kalau kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran man-to-man, inflasi yang sebesar 0,46% itu ternyata berasal dari makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil 0,33. Nah, ini merupakan yang terbesar, dan itu bisa dimaklumi karena ini menjelang bulan puasa, ya, sekaligus juga menjelang perayaan Lebaran Idul Fitri. Nah, kemudian yang kedua berasal dari kelompok pakaian dan alas kaki, ya, dengan inflasi 0,98 dan memberikan andil 0,05. Dan yang ketiga adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya, inflasinya 0,91, kemudian memberikan andil 0,06%. Dan selanjutnya saya ingin juga menjelaskan secara grafik, ya,
perkembangan year on year. Nah, terlihat memang kita lihat di tahun 2022 angka inflasi memang cukup tinggi ya, tetapi dimulai di Maret 2023 sudah mulai cenderung menurun dan mulai stabil tadi ya di tahun 2023, walaupun ada memang angka yang menunjukkan pola yang pola ada naik dan ada turun pada saat-saat tertentu, dan demikian juga harapannya di tahun 2024 polanya tidak terlalu berfluktuatif. Nah, selanjutnya adalah komoditas dengan andil inflasi terbesar kalau kita melihat dari year on year. Ya, harga-harga yang memberikan inflasi tertinggi dibandingkan dengan tahun 2023 dengan komoditi tertinggi adalah beras. Beras itu ada sekitar 14,93% kenaikannya dengan memberikan andil 0,42 poin. Kemudian juga berasal dari angkutan udara ya dengan kenaikan 23,27%. Cabai merah naik 39,2%. Kemudian ada tarif parkir. Tarif parkir ini juga akibat kebijakan menaikkan tarif parkir di Batam ya sesuai dengan perda yang diterbitkan, dan ada kenaikan signifikan 85,08%, dan juga emas perhiasan ada naik 16,69%. Jadi memang inflasi ini belum tentu tidak baik buat ekonomi, tetapi harapan kita adalah adanya kenaikan dari waktu ke waktu ini juga menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan bagi para produsen ya, yang tentunya tercermin dari angka inflasi ini. Nah, untuk kota Batam kita lihat hampir sama ya, karena kita tahu bahwa Batam sebagian besar kegiatan ekonomi ada di sana dengan jumlah penduduk juga terbesar ada di sana, mengakibatkan kemirikan menjadi mewakili KEPRI ya, dan di mana 10 komoditi tertinggi inflasi tertinggi itu juga ada di sana: cabai merah, kangkung, emas perhiasan, telur ayam ras, ayam hidup, bayam, sepatu pria, kentang, ikan lele, sepatu wanita. Dan deflasi terjadi pada ketimun, jeruk, tomat, kacang panjang, udang basah, sawi putih, bawang merah, buku tulis bergaris, ikan layang, dan ikan tongkol. Nah, demikian juga terjadi di kota Tanjung Pinang. Inflasinya tertinggi itu juga berasal dari daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, emas perhiasan, kentang, sigaret kretek mesin, kangkung, ikan selar, cumi-cumi, dan minyak goreng. Dan komoditi yang menurun terendah itu di beras gitu. Di Maret, malah di bulan Maret Tanjung Pinang mengalami penurunan harga ya, walaupun tidak terlalu tinggi tapi ada turun 1,14%. Demikian juga dengan tomat, ketimun, kacang panjang, bawang merah, kol putih, telepon seluler, ikan tamban, angkutan udara, dan cabai rawit. Kemudian di Karimun juga hampir sama dengan kedua kota lainnya, Batam dan Tanjung Pinang, di mana cabai merah juga ada inflasi tertinggi ya, diikuti oleh telur ayam ras, daging ayam ras, bayam, sigaret kretek mesin, emas perhiasan, kangkung, mie kering instan, kentang, bawang putih. Kemudian deflasi juga terjadi untuk 10 komoditinya, berasal dari ikan kembung, tomat, sawi hijau, ikan asin teri, bawang merah, ikan tongkol, gula pasir, deodoran, kacang panjang, kemudian juga cabai merah kering. Nah, kemudian saya lanjutkan ke yang kedua adalah perkembangan nilai tukar petani Maret 2024. Nilai tukar petani itu untuk melihat fluktuasi harga di indeks yang diterima dibandingkan dengan indeks yang dibayar. Kalau secara umum NTP KEPRI itu adalah sebesar 100 belum. Itu yang kita lihat di yang paling bawah kanan. Ya, indeks yang diterimanya di Maret itu 121 ya. Kita bandingkan dengan indeks yang diterima di bulan Februari, maka ada kenaikan 1,62 poin. Kemudian indeks yang dibayar di Februari itu ada 114,
Kemudian di Maret itu ada 115, ada kenaikan 0,41 poin. Nah, karena indeks poin yang naik itu lebih tinggi dibandingkan dengan poin yang dibayarkan, maka dia menjadi di atas 100, bukan di atas 100 ya, tetap di atas 100 ya. Ada kenaikan 1,20 poin. Jadi dari 104,18 ke 105,44. Di atas 100 tapi tetap ada kenaikan. Ya, 1,20 poin. Nah, sementara untuk nilai tukar usaha pertanian, ya di mana di penghitungan ini tidak memasukkan tadi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, juga masih berada di atas 100, bahkan ada kenaikan 1,62 poin. Ya, itu dari 103,51 ke 105,18. Secara umum ini menunjukkan bahwa pendapatan petani secara tidak langsung artinya masih lebih baik begitu ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun ada satu kegiatan yang kurang menggembirakan, yaitu di kelompok pembudidaya ikan. Ada turun 1,68% dan itu pun masih di bawah 100. Barangkali memang pengeluaran ya terhadap kegiatan di pembudidaya ikan ini lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga yang diterima, oleh karena mungkin juga ya namanya daerah kepulauan ya, masyarakat itu lebih suka mengkonsumsi hasil tangkapan laut ya. Walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang mengkonsumsi dari ikan darat ya, seperti ikan lele, ikan mas dan sebagainya. Tapi memang potensinya ada gitu ya di kelompok pembudidaya ikan ini. Sehingga secara keseluruhan ada naik 1,20 poin dari 104,18 ke 105,44. Kesimpulannya ada kenaikan NTP di Kepri di bulan Maret. Nah, kalaupun kita lihat secara series ya, memang di kondisi 2022 masih lebih baik ya dibandingkan dengan 2023 ya. Karena terlihat grafiknya masih berada di atas dan kondisi ini pun masih di bawah kondisi 2022. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kondisi ini bisa paling tidak mendekati kondisi 2022. Walaupun memang 2022 terlihat sejak Juli cenderung menurun ya, dan itu juga mulai meningkat di tahun 2023 di bulan Maret, tapi berfluktuasi ya dan cenderung menurun gitu. Harapan kita adalah di 2024 semakin membaik. Ya, next. Nah, ini adalah kondisi tanaman pangan. Next. Ya, ini adalah hortikultura yang sangat fluktuatif ya. Kita tadi baru saja mendengarkan ada bayam, ada kangkung, ada kacang panjang ya. Ini adalah bagian dari hortikultura yang harganya memang sangat berfluktuatif ya. Dan tentu saja ini juga mengakibatkan bisa inflasi atau deflasi. Jadi memang ya karena kebetulan sayur-sayuran ini hanya diproduksi di Kepri ya. Dan saya kira untuk yang impor hampir jarang ya, untuk komoditi seperti bayam, seperti kangkung. Tetapi ya artinya kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat inflasi di Kepri gitu ya. Jadi memang seringkali banyak orang bertanya, kok bisa bayam ya mengakibatkan deflasi atau inflasi. Tapi harap kita ingat bahwa bobotnya ini sangat tinggi karena hampir semua masyarakat mengkonsumsi sayur-sayuran. Apalagi yang langsung di lokal ya, kebutuhannya dari lokal sendiri. Ya, next. Ya, tanaman perkebunan seperti ini lebih soft ya, karena harga perkebunan ini paling karet, sawit gitu ya, jadi tidak terlalu berfluktuatif. Mudah-mudahan di 2024 sudah cenderung menaik gitu. Mudah-mudahan akan terus menaik. Ini gambaran daripada kesejahteraan di para petani perkebunan. Ya, next. Ya, peternakan juga demikian ya. Di mana 2024 ada lonjakan yang luar biasa dari Februari ke Maret. Ya, mudah-mudahan nanti kondisi ini bisa melewati kondisi di 2 tahun terakhir. Ya, next. Nah, perikanan memang terlihat agak berbeda ya dibandingkan 2 tahun terakhir. Tetapi ini pun sudah mulai meningkat ya, jauh, karena kita lihat di 2023 memang ada kecenderungan drastis ya
menurun ya dari Juli sampai ke Desember. Namun dari Januari ke Februari kemarin sudah mulai merangkak naik. Mudah-mudahan bisa menyamakan paling tidak untuk kondisi 2 tahun terakhir, khususnya di tahun 2022. Ya, next. Nah, perikanan tangkap ya juga demikian, ya hampir sama dengan perikanan laut. Next. Nah, budidaya sepertinya memang kondisi 2024 semakin membaik dibandingkan dengan 2 tahun terakhir, walaupun memang ada penurunan dari Februari kemarin. Ya, mungkin orang cenderung ini ya, ikan lebih murah barangkali ya. Jadi memang ada pilihan-pilihan masyarakat ya. Jadi bagus juga sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini juga terlihat dari kondisi di perikanan budidaya. Next. Baik. Kemudian kalau tadi NTUP, yaitu tadi tanpa memasukkan kenaikan harga untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, tanaman pangan masih di bawah 100, walaupun di Maret ada kenaikan 0,35 poin. Nah, hortikultura naik dan angkanya cukup tinggi, 113,63 gitu ya. Kemudian tanaman perkebunan rakyat juga ada kenaikan, walaupun memang masih di bawah 100. Peternakan juga mengalami kenaikan, perikanan naik, nelayan naik ya. Dan hanya di budidaya ikan yang mengalami penurunan 1,89 poin dan angkanya juga masih di bawah 100. Sehingga secara keseluruhan NTUP naik 1,62 poin dari 103,51 ke 105,18. Next. Ya, ini adalah perkembangan di 2 tahun terakhir, di mana untuk 2024 sudah mulai merangkak naik. Mudah-mudahan bisa menyamakan kondisi tahun 2022, bahkan di atas gitu ya. Next. Baik, ini adalah indeks konsumsi rumah tangga pedesaan atau IKRT, lebih kepada inflasi, apakah inflasi produsen. Kalau di petani kan di sana apa ya, untuk bukan inflasi tapi di tingkat desa gitu ya. Mestinya memang bisa lebih tinggi ya di desa ini dibandingkan kota, karena ada faktor transportasi ya dari kota ke desa, sehingga kita dapatkan bahwa ada inflasi sebesar 0,57 ya. Kalau di kota tadi 0,46, di desa ada 0,57, jadi lebih tinggi ya. Jadi ini ada faktor margin transportasi ya. Kemudian tahun kalendernya 1,81 dan year on year-nya 3,84. Jadi artinya harga di 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga tahun sebelumnya. Jadi memang secara alami ya, mestinya memang harus naik terus gitu. Kalau nggak naik, kasihan petaninya begitu ya. Jadi inflasi itu sangat baik ya sebetulnya, tetapi harus terkendali gitu ya. Karena kalau deflasi juga tentu berdampak tidak baik terhadap para produsen, khususnya di para petani. Jadi ini kondisi yang baik gitu. Jadi bukan berarti segala-galanya harus deflasi, enggak. Inflasi juga baik, tetapi itu tadi ya seperti target dari BI ya berkisar di 2,5 plus minus 1 gitu ya. Jadi ini yang ideal gitu. Ya, jadi jangan salah kaprah gitu ya, bahwa kalau deflasi jadi baik gitu ya. Ya artinya harus kita lihat juga, kalaupun inflasi di mana, di kelompok mana gitu ya. Kalaupun deflasi di kelompok mana gitu. Itu lebih menunjukkan secara sesuai fakta gitu ya. Baik, next. Nah, di pedesaan kita lihat ya, dengan kenaikan 0,57% itu diakibatkan kenaikan di makanan minuman dan tembakau ya. Mereka tentu membutuhkan beras dan sembako misalnya ya. Kemudian juga ada naik di pakaian dan alas kaki, naik juga di kelompok perumahan air listrik, tapi di perlengkapan peralatan dan pemilihan rutin rumah tangga turun, kesehatan naik, transportasi naik, dan informasi komunikasi dan jasa lingkungan turun ya, seiring dengan pemulihan ekonomi akibat Covid ya. Pada saat Covid kelompok ini sangat tinggi. Kemudian ternyata kelompok ini tidak sama dengan kota ya. Perawatan pribadi dan jasa lainnya kalau di kota naik, tapi di desa turun ya.
Ya, next. Nah, kita lihat di pedesaan ini kita lihat yang mengalami penurunan ada di kerapu, kemudian tepung terigu, tahu mentah ya. Kemudian ada solar, ya dan seterusnya. Ya, ada pare, ada pasta gigi, ada parang. Nih, memang komoditasnya bisa acak gitu ya. Terkait mana komoditi yang turun, dan yang naik itu adalah bawang putih, daging ayam ras, cabai hijau, kemudian emping gitu ya, dan tarif kamar rumah sakit gitu. Wah, ini adalah terkait dengan kebijakan menaikkan tarif rumah sakit ya kemarin ya, ternyata juga masih berdampak ke desa gitu ya. Kemudian juga ada kenaikan cabai merah, kangkung ya, kemudian ada rempelak hati ayam gitu ya, ada kentang, ada kerupuk, ada tahu ayam, telur ayam ras, sepatu pria, sepatu cats ya. Kemudian ada nenas ya untuk bikin kue, kacang panjang, bayam. Ya, oke, bayam paling tinggi. Bagaimana perkembangan pariwisata di Kepri? Ya, next. Kita lihat perkembangan yang pertama adalah indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Yang kita lihat adalah kunjungan. Nah, ada kenaikan yang luar biasa ternyata Pak Guntur dari Januari ke Februari. Naik dari 97.000 ke 144.802 wisman. Februari ya? Di Februari. Maret belum Pak. Datanya belum rilis ya? Belum, ini kan kita dapatkan dari imigrasi. Jadi memang ada proses tahapan yang tidak bisa langsung press from oven. Jadi ada time lag-nya 1 bulan. Jadi nanti di 1 Mei nanti baru angka di Maret. Tapi paling tidak kondisi 2024 sudah menunjukkan kondisi yang mengembirakan. Karena ini pun buat Pak Guntur masih kecil. Karena targetnya di atas 3 juta. Nah, ini dia. Nanti kita dengarkan melalui, kita mengundang Pak Guntur nanti talk di podcast ya. Jadi harapannya seperti apa gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita berdoa supaya harapan ini bisa berhasil ya, sesuai dengan target. Nah, kondisinya adalah ya, kalau kita lihat di kondisi pada saat pandemi Covid, yaitu memang benar-benar sangat tidak menggembirakan. Dan kalau kita lihat Februari 2024 terhadap Januari 2024 ada kenaikan hampir separuh, 50%. Kemudian kalau Februari terhadap Februari 2023 ada kenaikan di atas 50% ya. Year on year-nya 56,79%. Nah, kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir, paling tidak di 2023 ya, memang sudah lebih membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi gerakannya masih masih cenderung agak landai ya Pak Guntur ya. Mungkin nanti Pak Guntur akan ada program ya, berbagai macam program yang nanti berdampak terhadap kedatangan wisman yang bisa harapannya 3 juta dalam setahun ya. Jadi kalau kita lihat ya, harapannya kan di bulan-bulan Lebaran ini gitu ya, di April gitu ya, Maret April, kemudian juga di musim liburan Juni Juli dan di akhir tahun. Nah, ini mari kita lihat nanti, kita ikuti gerakannya ini ya Pak Guntur ya. 3 juta gitu ya. Tentu akan kegiatan kepariwisataan akan semakin marak nanti di tahun-tahun ini, dengan tentunya bagaimana untuk mencapai target 3 juta. Ya, next. Nah, kita lihat bahwa itu tadi ya, kunjungan di 2023 Januari Februari 212.000, Januari Februari sudah lebih besar gitu ya, 241.856. Mungkin kalau angka Maret sudah masuk, mungkin ini signifikan barangkali ya, harapan kita seperti itu. Ya, karena memang kita lihat kedatangan turis dari Singapura, Malaysia cukup meledak gitu ya, di Batam dan di daerah-daerah wisata
daerah wisata di beberapa di Kepri ya, seperti Lagoi. Ya, next. Nah, kita lihat ada 4 pintu ya, Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun. Nah, kalau kita lihat Batam ya, memang ada kenaikan signifikan di Batam ya, Januari ke Februari dari 78.759 ke 112.687. Kalau mantumannya ada kenaikan 43,08%, dan year on year dibandingkan dengan Februari 2023 ada kenaikan 53,06%. Tanjung Pinang juga ada kenaikan cukup signifikan ya, walaupun level angkanya jauh gitu ya dibandingkan Batam maupun Bintan, juga dengan Karimun. Tanjung Pinang di Januari 2024 2.803, namun ada kenaikan 5.921, ada kenaikan 111,24%. Bahkan lebih tinggi kalau dibandingkan dengan Februari 2023, ada 122,34%. Bintan ya, Bintan kalau untuk mantumannya ada 61,06% dan year on year 63,60%. Mestinya ini juga bisa di atas 100, mudah-mudahan ya, di Maret April dengan tempat wisata di Lagoi dan sekitarnya. Karimun juga ada kenaikan 91,31% mantumannya dan year on year 61,58% dari 4.050 ke 7.748. Jadi kondisi kenaikan ini sebenarnya menggembirakan ya, sangat menggembirakan gitu di awal tahun. Mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya akan lebih signifikan. Next, ya. Kemudian kalau kita lihat untuk Batam, ya, Batam situsinya tadi Januari Februari situsi itu akumulasi periode yang sama dari tahun ke tahun sebelumnya. Ada 14%. Bintan ada 13,92%, Tanjung Pinang 14,25%, dan Karimun 11,21%. Ya, harapan kita lagi mudah-mudahan angka-angka ini akan terus bergerak ya situsinya dibandingkan tahun kemarin. Ya, mudah-mudahan ya kita lihat asal wismannya dari mana aja gitu ya. Sebagian besar ternyata masih dari Singapura, ada 46,90%, diikuti oleh Malaysia 19,24% terhadap total wisman. Kemudian ketiga diikuti oleh Tiongkok 6,12%, India 4,33%, Filipina 1,98%, kemudian Korea Selatan 1,25%. Ternyata dari Inggris juga ada 1,23% dan negara-negara lainnya yang kita kelompokkan menjadi 18,97%. Ya, jadi dari total 144.802 orang dari hasil pencatatan di imigrasi. Ya, kemudian Januari Februari juga demikian dengan jumlah wisman 241.856. Ini dalam 2 bulan. Kalau 3 juta berarti masih 2,8 juta ya Pak ya. Wow. 2, sekian juta gitu ya. Nah, mestinya ini akan terlihat nantinya. Mudah-mudahan ya angka-angka ini. Walaupun memang sejauh ini masih dari negara Singapura, Malaysia, Tiongkok, India, Filipina, Korea Selatan, dan Inggris, dan negara-negara lainnya. Ya, di mana itu tadi ya, perkembangan tertingginya itu masih dari Singapura maupun Malaysia. Ya, next. Nah, tentu saja ini sangat terkait ya, kedatangan Wisman ke TPK, tingkat penghunian kamar hotel berbintang, tapi ya dari periode 2022 ke 2024 ya. Jadi memang 2020 mantumannya untuk 2024 itu 8,73 poin. Jadi di Februari
itu ada kamar yang terisi dari seluruh kamar yang ada di hotel berbintang itu 62,51%. Jadi memang kadang-kadang juga sering tanda tanya sih gitu ya. Ini memang terkait daripada kejujuran pihak hotel untuk memberikan datanya kepada kita. Seringkali juga saya suka komplain gitu ya. Ketika kita mau nginap di Batam full semua, full gitu, hari-hari kerja full gitu. Ya kan? Untuk waktu-waktu tertentu. Tapi kok lihat angkanya, mestinya kan 100, paling nggak 90 gitu, 80 ke atas lah. Nah ini kita sering koordinasi ya. Barangkali ya Pak Guntur ya, nanti kita coba cek gitu. Apakah pihak hotel benar-benar sudah memberikan data yang akurat gitu. Karena kita tidak bisa seperti paranormal, tapi kita memang harus by evidence gitu ya, untuk data-datanya melalui dokumen yang mereka sampaikan kepada kita. Namun ini pun sudah menggembirakan karena sudah di bawah 2 tahun terakhir dari 53. Kalau selama ini kan masih 40 gitu ya. Nah, Januari sudah 53,7862,51, Maret, April, Mei, Juni, Juli gitu ya. Waktu-waktu kunjungan ya, karena juga memang pemerintah juga sudah lebih banyak melakukan aktivitas ya, dengan juga dukungan dari swasta ya. Jadi untuk teman-teman ada 8,73 poin dan untuk year on year 18,82 poin ya. Next. Baik, bagaimana dengan rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia? Ya, mari kita lihat untuk Indonesia rata-rata lama menginapnya adalah di Januari, ini mungkin terkait liburan akhir tahun ya, masih ke awal tahun di Januari, artinya rata-rata lama menginap masih lebih tinggi dibandingkan Februari, 2,35 hari ke 2,21 hari. Nah kemudian kalau asing masih lebih lama ternyata ya, 2,56, dan di Februari menurun 2,39. Secara total di Kepri itu 2,41 di Januari, dan di Februari 2,28. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, saya lanjutkan terkait penumpang angkutan laut domestik. Ya, kita lihat dari Januari 2024 yang sebesar 677.623 orang meningkat menjadi 685.898 orang di Februari 2024. Jadi ada peningkatan 1,22%. Nah, kemudian kalau kita bandingkan di Februari 2023, di mana jumlah penumpang angkutan laut domestik itu ada 557.145 orang. Ada peningkatan 23,11%. Dan kita lihat situasi ya. Jadi jumlah penumpang akumulasi dari Januari Februari 2023 yang sebesar 1.308.214 orang meningkat menjadi 1.363.521 orang penumpang dari Januari Februari 2024. Jadi ada peningkatan 4,23%. Dan kita selanjutnya adalah penumpang angkutan laut internasional. Ya. Jadi kondisi ini juga sama gitu ya. Kalau kita lihat Januari 2024 yang sebesar 432.918 orang, di Februari menjadi 449.107 orang. Jadi ada peningkatan 3,74%. Apalagi dibandingkan dengan Februari 2023 yang sebesar 383.007 orang. Ada peningkatan 17,26%. Demikian juga kalau kita lihat akumulasi Januari Februari. Di Januari Februari 2023 ada penumpang sebesar 881.214 orang, meningkat menjadi 882.025 orang. Jadi ada peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi ada peningkatan 0,09%. Nah, selanjutnya adalah bongkar muat bagasi dan barang di angkutan udara domestik dan internasional. Nah, kalau di domestik ada
penurunan ya untuk mantumannya dari 3.620,75 ton di Januari 2024 menjadi 3.245,35 ton di Februari 2024. Jadi ada penurunan 10,37%. Demikian juga dengan yang internasional. Yang internasional mengalami peningkatan, ya sebaliknya gitu ya. Kalau di Januari 2024 ada 19,18 ton, di Februari 2024 meningkat menjadi 21,13%, yaitu ada naik 10,15% untuk yang bongkar. Kemudian untuk yang muat di internasional juga mengalami peningkatan. Dari Januari 2024 sebesar 13,80 ton menjadi 21,68 ton di Februari 2024. Jadi ada kenaikan 57,06%. Nah, kemudian angkutan laut internasional. Untuk yang bongkar di Januari 2024 sebesar 390,12 ton. Dan di Februari 2024 501,90 ton. Jadi ada kenaikan 28,65% yang internasional. Kemudian juga untuk muat internasional dari 1094,53 ton di Januari 2024. Nah, di Februari menjadi 925,46 ton. Artinya memang ada penurunan 15,45%. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian informasi yang bisa kita sampaikan terkait tadi inflasi, kemudian NTP, kemudian juga terkait pariwisata, dan terakhir tadi mengenai angkutan. Mudah-mudahan informasi ini bisa mencerahkan Bapak Ibu semuanya, secara khusus kepada rekan-rekan media untuk boleh menyebarluaskan informasi ini untuk supaya masyarakat bisa mengetahui informasi terkait apa yang kita sampaikan. Dan sebelumnya kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.